Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Darussalam Tegal. Kali ini saya Isma dan saya Bunga Desika akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor ziarah Wali Songo yang sedang diadakan oleh Pondok Pesantren Darussalam Kalibaku. Nah, salah satunya di sini kita mengunjungi Masjid Menara Kudus. Ya, bagaimana keseruannya? Mari kita intip bersama ya. Oke guys, jadi ini adalah Menara Masjid Kudus. Cantik banget bukan? Hihihi. Nah, sebelum kita ke makam Sunan Kudus, kita sholat subuh berjamaah dulu nih di Masjid Kudusnya. Baru deh kita jalan ke makam Sunan Kudus. Oh iya, BTW ada yang tahu nggak sih siapa itu Sunan Kudus? Sunan Kudus adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah guys. Sunan Kudus lahir pada tahun 1400 Masehi di Jawa Tengah dan wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus dikenal pernah menjadi seorang senopati loh, atau panglima perang dari Kerajaan Demak. Keren banget kan? Guys, nama asli Sunan Kudus bukan Sunan Kudus ya, tapi Syekh Jafar Shodiq. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus. Jadi kalau kalian kesini, kalian dari masjid langsung jalan aja guys ke belakang. Nah guys, yang mimpin tahlil Abah Yaya langsung loh. Ini makam Sunan Kudus guys. Maaf banget ya, kita nggak bisa liatin jelas soalnya rame banget. Hihihi. Setelah selesai, kita langsung nih jalan kaki ke terminal ojek guys. Gak jauh kok dari makamnya. Di jalan kita bakal ketemu nih sama beberapa toko oleh-oleh dan baju-baju. Kalau udah sampai di depan, kalian pasti ketemu nih sama beberapa tukang ojek. Dengan mengeluarkan uang 15.000, kalian bisa nih merasakan keindahan kota Kudus. Oke teman-teman, jadi di Sunan Kudus ini juga banyak loh orang-orang yang berjualan nih. Contohnya nih ada yang jualan baju, yang jualan oleh-oleh, makanan juga. Jadi kalau mau kesini kita nggak perlu khawatir tentang kalau habiskan uang kalian untuk membeli oleh-oleh. Tuh guys, jangan lupa borong ya di Kudus, habiskan uang kalian. Hihihi. Jadi sekarang kita sudah di parkiran bus. Nah, selanjutnya kita mau ke destinasi ziarah ke makam Sunan Muria. Jadi ikutin terus ya, tetap di vlog Darussalam. See you. Nah guys, siapa nih di sini yang suka naik roller coaster? Kalian wajib deh cobain ojek Muria. Hihihi. Maaf ya nggak bisa videoin keseruan roller coaster ojek satu ini. Takutnya kameranya jatuh guys. Nah, kita udah sampai nih di makam Sunan Muria. Di sini kalian bakal disuguhin sama toko-toko yang kebanyakan jualan aksesoris guys. Mulai dari kalung, cincin, gelang, dan masih banyak lagi. Sambil belanja aksesoris, siapa nih yang tahu Sunan Muria? Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria juga dikenal sebagai wali songo termuda loh di antara para wali lainnya. Oh iya guys, kalian bingung nggak sih kenapa nggak ke makamnya langsung? Yuk kita tanya Mbak Desika dan Mbak Afifah. Ya guys, jadi kan kita udah ada di Sunan Muria. Tapi tadi waktu kita ke sana, beruntungnya di sana itu kita nggak boleh bawa kamera, jadi ya nggak bisa eksplor lah ya. Dan ya sekarang kita udah di pasar baju. Iya, jadi sekarang kita lagi pulang. Jadi sekarang kita lagi jalan pulang lewat pasar-pasar yang ada di Sunan Muria ini. Ya di sini. Jadi juga kurang lebih baju. kita akan turun jauh banget ya. Jadi selamat menonton. Selamat menonton. Nah guys, udah jelas ya kenapa kita nggak ngeliatin makamnya. Buat kalian yang masih kepo, langsung aja deh ke makam Sunan Muria di Kudus ya guys.
lagi nih ke Sunan Muria. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi guys, dan wafat pada tahun 1551. Nah, ini kita lagi turun ya guys, dan di sini banyak toko-toko juga loh. Nah guys, alhamdulillah banget nih, kita udah sampai di penghujung Gunung Muria. Jadi, kita turun nih dari Gunung Muria jalan kaki loh. Aku liatin ya. Nih, dari ujung atas sana, kita jalan kaki sampai ke sini. Lanjut, kita ke bis ya guys. Karena ada si lapar dan aku juga, jadi kita beli pentol dulu nih. Hihihi. Nah guys, sekarang kita lagi naik becak nih, mau ke makam Sunan Bonang. Dengan mengeluarkan uang 15.000, kalian bisa nih ngerasain rasanya naik becak plus menikmati kota Tuban. Nah, selesai naik becak, kita jalan dulu nih ngelewatin pasar. Bisa dilihat ya di kanan kiri banyak banget yang jualan oleh-oleh. Buat kalian yang mau beli oleh-oleh, boleh deh ngabisin duitnya di sini. Guys, siapa nih di sini yang tahu Sunan Bonang? Raden Maknum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Raden Rahmat loh, atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Ampel. Beliau dalam berdakwah tak jauh dari kebudayaan dan tradisi. Selain dengan kebudayaan, Sunan Bonang juga dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan menggunakan berbagai kesenian loh, termasuk seni musik dan seni sastra. Hal inilah yang membuat Sunan Bonang mendapatkan sebutan sebagai seniman yang mengajarkan agama Islam. Nah guys, kita udah mau masuk nih. Hati-hati ya, jangan gerusak-gerusuk. Hihihi. Nah guys, ini adalah makam Sunan Bonang. Jangan lupa berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Kalau kalian di sini, kalian harus sabar ya pulangnya, karena rame banget guys. Jadi teman-teman, sekarang itu kita lagi ada di Sunan Bonang nih. Jadi habis dari Sunan Bonang, kita itu langsung pergi ke tempat penginapan yang berada di kayaknya sih kayak di daerah Tuban gitu deh. Nah setelah itu nanti kita akan ziarah ke makam Mbah Asmara Kondi. Gimana kelanjutannya, ikutin terus ya. Nah guys, dari makam Sunan Bonang ke terminal bis, kita jalan kaki nih, irit duit. Hihihi. Sekalian ngerasain suasana malam hari di Tuban. Halo guys, ya kembali lagi bersama kami. Nah sekarang kami sudah di makam Mbah Asmara Kondi. Jadi tepatnya malam ini kita itu rombongan ziarah wali songo dari Ponpes Darussalam Kedubakung akan menginap bermalam satu malam di Penginapan di sekitar daerah makam Mbah Asmara Kondi. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat bersama ya teman-teman. Ayo, let's go. Nah teman-teman, sekarang aku sama Desika udah ada di depan penginapan yang kita akan tempati di malam ini. Nama penginapannya yaitu Penginapan Irwanji. Nah kebetulan kita kan dituju, jadi kita kedapatan penginapan ini. ya, yuk kita lihat yuk.
Nah guys, berhubung ada kendala, kita cuma punya video ini aja guys di makam Syekh Asmoro Kondi. Lanjut yuk kita ke Mbak Afifah. Nah teman-teman, sekarang kita ada di Lamongan, yaitu tepatnya di tempat makam Sunan Derajat. Jadi gimana nih, mau lihat nggak nih para peziarah rombongan Darussalam Kalipakung gimana? Mari kita ikuti bersama ya. Nah guys, kita udah ada di depan pintu makam Sunan Derajat nih. Langsung aja yuk kita masuk. Siapa yang tahu nama asli Sunan Derajat? Gak tahu ya? Ya udah deh, aku kasih tahu nih. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel loh. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang tadi kita udah datengin tuh makamnya. Nah, kita udah masuk nih. Yuk kita lihat. Gak cuma di Kudus loh, di sini Abah Yai juga yang mimpin. Oh iya guys, Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Makam beliau itu ada di Desa Derajat guys. Makanya Sunan Derajat dipanggil Sunan Derajat. Nah, kita dapat kesempatan nih masuk ke dalam makamnya, guys. Bisa dilihat ya, di sini lumayan gelap nih, guys. Kelihatan nggak? Hihihi. Di sini juga ada beberapa buku Yasin dan buku tahlil. Jadi kalau kalian kesini, kalian bisa tuh masuk dan tahlilan di dalamnya. Nah, kelihatan nggak nih makamnya? Jadi makam beliau bareng nih sama saudara-saudaranya. Nah guys, kalau keluar dari sini kepalanya nunduk ya. Tuh lihat, ada tulisan awas kepala. Hihihi. Habis ini kemana ya? Yuk kita tanya ke Mbak Afifah. Jadi teman-teman, di Sunan Derajat ini ternyata ada museum Sunan Derajatnya juga loh. Gimana? Kamu nggak mau lihat nggak? Yuk ikut yuk. Yuk kita masuk yuk. Museum ini digunakan untuk tempat menyimpan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang sosok Sunan Derajat. Dengan tujuan agar masyarakat lebih dapat mengenal Sunan Derajat loh.
teman-teman, di sini ada kitab yang dipakai pada zamannya Sunan Derajat, yaitu pada abad ke-16. Jadi di sini itu dibuat dengan serat-serat tumbuhan serta dari kulit domba, dan biasanya digunakan oleh Sunan Derajat untuk mengajar para sahabat serta para pengikutnya. Masya Allah sekali ya, nih ada bukti peninggalannya loh. Ini adalah bukti sejarah Islam. Nah guys, saat pulang kita bakal ketemu nih sama toko-toko oleh-oleh. BTW, emang setiap sunan-sunan pasti nggak afdol deh kalau nggak ada toko-toko. Setelah kita tadi lihat bersama keseruan rombongan ziarah Wali Songo Darussalam di Sunan Derajat, kita akan langsung pergi ke Sunan Giri. Gimana? Yuk ikut. Mbak Afifah salah nih, kita mau ke Sunan Gresik bukan Sunan Giri. Nah guys, kita udah sampai nih di Gresik. Sebelum kita ke makam Sunan Gresik, kita beli tiket dulu nih buat naik travelnya. Yang sabar ya beli tiketnya, soalnya rame banget nih. Harganya cuma 10.000 buat antar jemput loh. Cukup 5 menit, kalian sampai deh di makam Sunan Gresik. Setelah sampai, kalian bakalan jalan kaki sebentar, ngelewatin ruko-ruko guys. Dan sekarang kita sudah mencapai di komplek pemakaman Sunan Giri di daerah Gresik. Yuk, kalau mau lihat-lihat, mari kita lihat-lihat. Ternyata bukan cuma Mbak Afifah doang ya yang salah, Mbak Desika juga salah nih. Hehehe. Maaf ya, kayaknya mereka lagi nggak fokus nih. Hihihi. Kita udah masuk nih di makam Sunan Gresik. Habis masuk, lanjut deh cari tempat duduk. Nah guys, tahu nggak sih kalau Sunan Gresik termasuk salah satu seorang yang pertama menyebarkan agama Islam guys di Pulau Jawa, dan merupakan wali paling senior loh di antara wali songo lainnya. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi guys. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura Gresik, Jawa Timur. Setelah selesai, kita naik travel lagi nih, nggak usah bayar ya. Tanya Ustadz Arham yuk, abis ini kemana ya? Abis ini kemana? Ini ke Sunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri. Tadi apa? Emang tadi apa? Tadi itu di Sunan Syekh Maulana Malik Apa? Ibrahim. Sunan apa? Sunan Gresik. Sekarang kita lagi naik ojek nih ke makam Sunan Giri. Kita masih ada di Gresik ya, cuman beda lokasi aja nih guys. Sama seperti ojek lainnya, kalian cuma mengeluarkan 15.000 aja guys. Bukan cuma ojek loh, kalian juga bisa naik delman nih di sini. Nah guys, kita udah sampai nih di makam Sunan Giri. Sebelum kita ke makamnya, kita harus ngelewatin 104 buah tangga nih guys. Gimana ya rasanya? Yuk kita manjat. Guys, rasanya kalian harus cobain deh sendiri kesini. Tuh, lihat kan tangganya dari ujung sana, kita harus naik ke atas. Masih nggak percaya 104 buah? Kalian wajib deh ke makam Sunan Giri Gresik. Nah, kita udah di
pintu masuk nih. Langsung aja yuk kita masuk. Nama asli Sunan Giri adalah Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa guys, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 dan wafat pada tahun 1506 Masehi guys. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Nah guys, aslinya di sini kita bisa masuk loh. Cuman sayangnya kamera nggak diperbolehkan nih masuk. Tapi kalau kalian kesini, kalian boleh kok masuk ke makamnya. Seperti biasa, setiap keluar dari makam Sunan, kita harus hati-hati ya guys. Kalau kita pulang, kita bakalan muter guys, ngelewatin beberapa toko. Nah, di sini ada juga loh Museum Sunan Giri. Tapi sayangnya kita nggak sempet nih masuk, soalnya ngejar waktu guys. Siapa yang nggak pernah lihat jembatan Suramadu? Pasti kalian kalau ke Madura ngelewatin nih jembatan yang satu ini. Sayangnya pas kita lewat lumayan gerimis ya guys. BTW ke Madura ke makam siapa ya? Pasti pada bingung. Kita ke Madura ke makam Syekh Holil Bangkalan. Syekh Holil Bangkalan adalah ulama yang sangat masyhur di Madura guys. Beliau lahir sekitar 25 Mei 1835 di Kemayoran, Bangkalan. Oke guys, kali ini kita rombongan peziarah Darussalam Kalibakung ada di makamnya Insinyur Haji Soekarno. Dan maaf ya kemarin karena kondisional kita tuh nggak sempat untuk merekam kemarin-kemarin, jadi kita langsung aja ke Insinyur Soekarno ya. Mari kita lihat sama-sama. Nah guys, seperti yang Mbak Afifa bilang, kita ada di makam Insinyur Soekarno loh. Beliau adalah seseorang tokoh pejuang yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau juga proklamator bangsa Indonesia loh. Beliau lahir pada tanggal 6 Juli 1901 di Surabaya. Dan beliau wafat pada tanggal 21 Juli 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Nah guys, kita lagi jalan pulang nih. Oh iya, sebenarnya di makam Soekarno ada beberapa tempat yang kita nggak liatin guys. Jadi kalau kalian kesini, kalian puas-puasin deh ke beberapa tempat yang ada. Nah, kita di sini pulang naik becak ya guys. Kalau kalian lapar, tenang aja guys, karena di sini banyak banget penjual makanan dan minuman loh. Oh iya, bukan cuma makanan dan minuman, kalian bisa beli oleh-oleh berupa baju atau barang-barang lainnya guys. Oke guys, kita sekarang sudah ada di Jombang nih. Kita bakal melihat bangunan seperti piramida dan Tugu Allah dan juga Batu Gus Dur. Nah, batu ini berisikan beberapa informasi biografi tentang Gus Dur ya guys.
Nah, yang kayak piramida ini itu bukan piramida beneran ya guys, tapi Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kalau Tugu Allah ini berisikan Asmaul Husna ya guys. Akhirnya kita sampai nih di Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang di dalamnya terdapat makam Gus Dur dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saat kita masuk ke sini, ada beberapa toko di koridor yang menjual oleh-oleh. Kayaknya sih yang jual santri ya guys. Soalnya kawasan ini sudah termasuk pondok pesantren. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar yang bergelar pahlawan nasional guys, dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki anak yang bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Beliau juga merupakan pahlawan nasional Perumus Piagam Jakarta. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita tahu Gus Dur adalah cucunya. Gus Dur merupakan Presiden RI keempat loh. Kita kembali lagi yuk ke Mbak Afifah. Nah teman-teman, ini adalah makam terakhir yang dikunjungi oleh rombongan ziarah Ponpes Darussalam Kalibakung, yakni makamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga dengan Gus Dur. Nah ini adalah akhir cerita dari vlog ziarah kali ini. Next time lagi ya para teman-teman sekalian. Dadah, assalamualaikum.